Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah subuh Masjid Al-Mu'min yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang-orang yang sadar dengan menggunakan sisa umur yang ada, sebab mau tidak mau, cepat atau lambat pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah berpindah dari alam rahim ibu kita ke alam dunia ini, dan sebentar kita pasti akan pindah ke satu alam berikutnya, yaitu yang disebut alam barzah. Barzah itu artinya sekat atau pembatas, atau bisa disebut dinding antara kehidupan dunia dan kehidupan pintu gerbang akhirat. Belum disebut akhirat. Saudara-saudara kita yang mendahului kita sekarang berada di alam barzah atau di alam kubur. Jangan menduga bahwa kematian adalah sesuatu ketiadaan. Benar, tidak ada di permukaan bumi, tapi dia ada di alam lain. Hidup, merasa bahagia atau sebaliknya. Yang menentukan adalah kita sendiri setelah Allah dan Rasulnya memberi petunjuk, ini jalan bahagia, ini jalan yang celaka, ini akan bertemu dengan kesenangan, dan kalau begini maka akan berada dalam kesengsaraan. Dan kalau sudah berada di sana, bagaimanapun orang menjerit teriak, kalau kata bahasa Sunda itu ngajerit maratan langit, artinya begitu kerasnya teriakan itu, jin dan manusia tidak diberi kesempatan dan tidak boleh mendengar kecuali makhluk lain, yaitu binatang. Binatang mendengar huru-hara apa yang ada di alam barzah itu, maka seringkali dengan mengeluarkan suara-suara yang mengerikan. Ya, binatang itu apakah anjing, ayam? Nah, lalu ketika dia berbunyi lain, itu dia mendengar decak kubur. Jamaah sekalian saya muliakan, kita akan membahas surat Urus. Sebagian ulama menyebutkan surat Urus. Urus itu seakar kata dengan arus. Pernah kita mendengar walimatul arus. Apa walimatul arus itu? Pesta pernikahan, prasmanan, karena bersyukurnya kedua mempelai telah melaksanakan ijab kabul, itu disebut urus. Nah, surat Ar-Rahman disebut arus karena surat ini isinya pertama adalah teguran kepada dua makhluk, yang pertama jin dan kedua manusia. Apakah kalian wahai dua golongan makhluk, ya,
manusia dan jin atau jin dan manusia. Di dalam penciptaan jin lebih dulu, tapi dalam redaksi surat Ar-Rahman ini insan dulu. Nanti sebentar kita akan ketemu khalaqal insana min shalshalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Jin disebutkan setelah insan. Baik, kita mulai saja dari ayat pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman ini dalam Asmaul Husna salah satu dari nama dan sifat Allah. Ketika Abdullah bin Mas'ud, panggilan sehari-hari Ibnu Mas'ud, dia telah masuk Islam dan surat ini dibaca di Mekah karena memang masuk kepada surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, itu Makkiyah. Kalau surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Karena Nabi sudah hijrah, kan Nabi pernah kembali ke Mekah. Ada beberapa surat yang turun di Mekah, itu tetap disebutnya Madaniyah, ya. Surah Madaniyah. Jadi hanya ada dua, walaupun ada juga surat yang turun antara Mekah dan Madinah, ya. Itu nanti dekatnya kemana? Ke Mekah. Maka ulama memasukkannya kepada golongan surat Makkiyah. Atau dekat ke Madinah, masukkan pada golongan surat Madaniyah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Ar-Rahman. Ketika turun surat ini, beberapa sahabat langsung menghafalnya. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Ketika sekelompok orang kafir kumpul, dia sengaja membaca surat Ar-Rahman ini. Akhirnya mereka, apa yang kamu baca itu? Kami tidak kenal dengan Ar-Rahman. Terus saja dibaca. Kemudian ditempelengin, dipukulin, babak belur, ya, dipermak dia. Terus saja dia baca. Nah, kemudian jangan begitu, kata sahabatnya, belum waktunya. Enggak apa-apa, nanti saya akan baca lagi di depan mereka ini. Biarin aja, ini resiko saya. Jamaah sekalian saya muliakan. Baik, apa sih isi Ar-Rahman itu? Diulang-ulang tidak kurang dari 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang hendak kamu dustakan? Apa kamu mendustakan ini? Mendustakan itu datang dari dirimu atau dari orang tuamu? Nah, kembali kepada Allah. Teguran ini kepada dua makhluk, jin dan manusia. Ar-Rahman di dalam Al-Fatihah ayat pertama dan ketiga itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim disebutkan lagi. Maka di sini ada 3 cara membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Apakah basmalah dibaca atau tidak? Apakah dibaca dengan sir atau dengan jahar? Ketiga-tiganya boleh, karena dasarnya ketiganya kuat. Imam Hanafi sama sekali beliau tidak kedengaran ketika ditanya, saya baca tapi pelan, sir, tidak kedengaran. Kemudian Imam Syafi'i, tetap saya berpegang teguh dengan bacaan johir, jihar atau mengeraskan suara basmalah. Imam Malik sama sekali, baik jahar maupun sir, beliau tidak baca. Jadi sampai hari ini pun mazhab mayoritas di Madinah dan di Mekah itu Imam Malik, Malikiyah, mazhab Maliki, sehingga yang sudah ke sana baik haji maupun umroh, semua imam tidak pernah kita mendengar bacaan basmalah dengan jahar.
Padahal sekali lagi ketiga cara boleh dipilih. Mana yang kita suka? Ya, saya terkadang jahar, terkadang sir. Kadang di awal saja kalau sholat yang banyak rakaatnya, misalnya taraweh, tahajud, itu di awal saja. Ya, bismillah. Bebas ya, karena Al-Fatihah semua sepakat itu dari Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai kita menyalahkan seseorang ya, atau kita sholat di tempat lain kok begini, nggak pakai bismillah, mundur aja lah. Nah, itu judulnya kurang ilmu. Kalau tidak kurang ilmu memang susah lah. Nah, atau sebaliknya, misalnya ada orang yang misalnya orang Muhammadiyah, di sana kok basmalahnya dijaharkan, nggak suka saya. Ya kalau alasannya perasaan, maka ibadah kita acak-acakan. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Jadi kalau nggak tahu itu jangan mendengar mayoritas. Ya, mayoritas itu bisa benar, mayoritas itu bisa salah. Jamaah sekalian saya muliakan. Ar-Rahman dari akar kata rahmah. Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu rahmat. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim dari satu rumpun kata itu dari Ar-Rahmah atau rahmat. Sedangkan Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang mencakup seluruh makhluk, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Yang berakal itu makhluk Allah apa aja? 1, malaikat. 2, jin. 3, manusia. Ini makhluk berakal nih. Tetapi ada di antara makhluk ini yang tidak diberi nafsu, yaitu malaikat. Kalau jin punya akal, punya nafsu, sama dengan manusia. Demikian dalam hal beragama, jin itu sama dengan manusia, ada yang muslim, ada yang ingkar, ada yang kafir. Jemaah subuh yang saya muliakan, Ar-Rahman ini berlaku untuk semua makhluk Allah, khususnya adalah yang berakal. Dan ditunjukkan dalam surat Ar-Rahman ini kepada dua makhluk, dua golongan, yaitu jin dan manusia. Adapun Rahim, Rahim itu sifat Allah yang tertentu. Artinya kalau Rahman, yang kafir, yang muslim sama mendapatkan rahmat Allah di dunia. Tetapi ini terbatas. Selesai nanti dunia, selesai rahmat dicabut, kemudian digabungkan dengan Rahim yang rahmat 99, karena diambil satu rahmat ini, dan satu ini pun belum habis. Satu ini belum habis sampai akhir zaman, sampai datangnya yaumul akhir. Kamu pernah nggak, kata Nabi, melihat kuda mengangkat kakinya? Ya, ketika anaknya menyusui, atau ketika anaknya berada di bawah perutnya, atau ketika dia sedang menyusu. Ya, seringkali. Kenapa? Nah, itulah rahmat Allah. Allah memberikan naluri atau insting kepada binatang yang tidak berakal itu, sayangnya kepada anaknya. Itu rahmat Allah. Begini banyaknya makhluk, itu satu rahmat belum habis. Dan sampai akhir bumi, akhir dunia ini 99, nanti diambil yang satu ini digabung dengan 100. Untuk apa? Untuk orang-orang mukmin
di akhirat nanti. Orang-orang yang bertakwa, orang soleh, para syuhada, para solihin, para anbiya, semua orang-orang yang beda dalam sebutan, ya, karena memang tingkat derajatnya berbeda, semuanya berada di surga yang berbeda, ya. Maka dari rahmat yang 100 inilah yang kemudian keluar statement, suatu pernyataan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsinya, nikmat surga atau siksa neraka. Nikmat surga itu mala ainun ra'at, ya, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar, ya. A'dadtu li ibadiyas sholihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Apa? Mala ainun ra'at, sesuatu yang mata belum pernah melihat. Jadi jangan dibayangkan tuh yang namanya kenikmatan surga kayak ini. Jalan-jalan ke Paris, ke London, atau ke mana, ya, yang menurut pandangan manusia indah di dunia ini, itu tidak seujung kukunya. Karena beliau mengatakan mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata. Keindahan apa di dunia yang indah? Ya, tidak ada sebutir debunya dibandingkan dengan keindahan yang akan dilihat, dipandang oleh ashabul jannah nanti di surga itu. Wala udhunun sami'at, demikian juga suara-suara merdu yang indah, yang subhanallah. Kita punya kesenangan satu lagu, misalnya lagu apa ini? Wah, ini lagu favorit saya ini. Lagu apa? Michael Jackson. Coba dari pagi sampai sore puter aja itu lagu itu, pengang, ya, pusing balanya. Coba itu di dunia tuh, ya. Walaupun misalnya 20-30 tahun yang lalu, ya, kita ingat, pernah hafal satu lagu, sampai sekarang masih hafal lagu itu. Tapi biasa-biasa aja, apa istimewanya, ya, itu udah jadul, ya, udah kuno, kan gitu. Segala sesuatu semakin indah semakin di dunia, tapi di surga tidak bisa dibanding-bandingkan dengan apa yang ada di dunia, baik itu pemandangan maupun tadi suara-suara yang indah, gesekan-gesekan daun yang ditiup oleh angin sepoi-sepoi, itu terdengar musik yang sangat indah, dan tidak ada orang yang komplain dengan keindahan itu, justru menikmatinya. Subhanallah. Wala khatara fi qalbil bashar, dan tidak pernah juga terbetik dalam hati manusia bagaimana indahnya. Demikian juga kalau Allah melukiskan satu siksaan di akhirat itu, ya, baik di alam barzakh sebagai persekuat DP muka. Jadi kalau ada siksa kubur, orang disiksa di kubur, itu DP, ya, persekot doang itu. Nanti aslinya, nah sama nih, tidak bisa. Allah melukiskan beberapa model siksa di akhirat. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali mereka dibakar, hangus kulitnya sampai habis tuh, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dia dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadhuqul adzab, biar dia rasakan tuh azab. Itu sebenarnya hanya dalam bayangan seorang, sadis juga ya. Kenyataannya lebih sadis, sudah di luar logika, di luar nalar manusia. Bagaimana dahsyatnya dan pedihnya siksa di akhirat itu. Jamaah sekalian saya muliakan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dia Allah itu yang mengajarkan Al-Qur'an. Bahasa Arab apabila diakhiri dengan an, itu menunjukkan kepada menyeluruh, ya,
yang disebutkan itu menyeluruh, baik dalam hal yang negatif maupun yang positif. Nah, di sini Al-Quran itu adalah merupakan rahmat yang menyeluruh, ya, yang menyeluruh. Sebagaimana Nabi Muhammad juga diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Atau ayat lain, inna arsalnaka illa kafatal linnas. Lanjut, ya. Allamal Quran. Kemudian allamahul bayan. Ayat yang ketiga, bagi ibu-ibu sudah banyak yang hafal karena surat ini surat apa ya? Kalau kata orang Sunda ya semacam yasinan, tabarok, ya. Itu surat sikukut namanya. Sikukut itu kemana-mana ikut. Kenapa? Karena sudah di kepalanya. Ya. Lain dengan yang belum hafal. Kalau belum hafal kan Qurannya di rumah. Nah, sudah hafal ikut ya kemana aja. Nah, jadi penting kita sedikit banyak memahami isi daripada surat-surat yang sering ya kita baca, karena riwayat-riwayat menjelaskan walaupun di sini ada yang menguatkan, di sini ada yang melemahkan dari fadhailus surah, keutamaan surat tertentu yang misalnya ayat kursi itu fadilahnya luar biasa. Kenapa? Ada 17 kali Allah disebutkan. Saya ulangi, ada 17 kali dalam ayat kursi itu. Ayat 255 surah Al-Baqarah. Coba diperhatikan artinya. Itu 17 kali dengan menyebutkan Ar-Rahman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada huwa, ada hu, ada huwa, ada hu. Di situ kembali kepada Allah, sehingga para ulama menghitung jumlahnya sampai, dan saya sudah hitung juga ada 17. Satu yang tersirat kembali kepada Allah. Nah, ada yang nyebut 16, tapi selengkapnya ada 17 nama Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi itu. Sampai setan pun tahu. Setan tahu. Rasulullah menyimpan ghanimah, harta rampasan perang di gudang masjid, di pinggir masjid. Ya, itu masih menyatu dengan masjid. Ini khusus untuk harta rampasan perang, namanya ghanimah. Belum sempat dibagikan. Kemudian salah seorang sahabat disuruh mengamankan. Tolong malam ini kamu ronda, jaga jangan sampai ada pencuri. Baik ya Rasulullah. Tiba-tiba begitu datang malam, ngelebat. Begitu ngelebat, masuk dia ke dalam itu. Diperhatikan aja, dilihat. Wah, pencuri ini. Pencuri ini. Begitu ketangkap, kamu mencuri. Ya, kenapa? Saya ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga harta ini. Kau berani-beraninya kamu mencuri. Saya laporkan kamu ke Rasulullah. Saya bawa kamu, jangan. Tolong jangan. Jadi si setan itu bisa nyamar siapa aja, Pak. Setan itu bisa merubah bentuk, dia bisa balik warna. Si setan itu. Nanti orang sakaratul maut itu datang bapaknya. Setan itu. Kata bapaknya, nah, kenal kan sama bapak? Ya gimana nggak kenal, orang rupanya persis sama. Coba, kalau orang tidak beriman atau tipis imannya, bahaya. Ketika setan menyerupai bapaknya, ada apa Pak? Saya sedang berat ini. Nah gini aja, kamu pindah agama aja, pindah keyakinan aja. Yang benar itu agama Yahudi. Bapak masa mau menjerumuskan anaknya? Itu kata setan. Ketika sakaratul maut itu perang Pak. Tidak, kata si anak ini. Karena dia sudah tahu berita seperti ini, bapak adalah syaitan.
Tidak pernah ada orang yang mati seorang bapak bicara seperti ini. Kamu setan, ditolak. Datang lagi ibunya, persis ibunya. Nah, ibu mengandungmu sekian bulan, melahirkan, berjuang antara hidup dan mati. Coba. Kemudian dia mengatakan ibu juga merawat, menyusui kamu, membesarkan kamu. Tidak ada jasa yang paling besar kecuali ibu. Benar, jasa itu lebih besar ibu ketimbang bapak. Kata yang bertanya, ya Rasul, siapa yang paling saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Nah, sekarang ketika seseorang sakaratul maut, datang seorang ibu kandungnya, padahal syaitan. Apa kata ibunya? Nak, pindah agamanya. Yang benar itu Nasrani. Ya, yakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia juru selamat. Pindah agamanya. Islam itu bohong. Coba. Ibunya yang gimana kalau orang tidak punya iman? Ya, pasrah, terserah kan? Coba. Maka barang siapa yang bisa mengucap la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucap la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, di akhir hayatnya dijamin masuk surga. Walaupun dosanya banyak, dijamin masuk surga karena imannya tidak lepas. Tapi kalau ikut bapak tadi sama ibu lepas. Iya deh, misalnya gitu. Lalu dia tidak bisa mengucap la ilaha illallah itu. Hati-hati, jamaah sekalian, yang bisa menolong kita pertama adalah amal soleh, iman dan amal soleh. Iman dulu, sebab semua amal soleh itu bermuara di iman, di tauhid yang benar, akidah yang lurus, keimanan yang benar. Nah, makanya orang nggak ngaji tuh heran juga saya itu. Kalau orang tidak mau hadir di majelis taklim, nggak mau ngaji, nggak mau dengar nasihat-nasihat agama itu. Tapi Islam itu, kalau nggak Islam jangan dibahas, jangan dibicarakan. Muslim, Islam. Ada pengajian di sini 2 minggu sekali, atau mungkin tiap Ahad juga ada. Ya mungkin jumlahnya ini alhamdulillah agak banyak jamaah. Tapi beberapa yang lakukan bisa dihitung pakai jari. Nah, ini coba sempatkan waktu ya untuk memupuk iman kita, membenarkan tauhid kita, supaya amal ibadah yang sekecil apapun dinilai, dicatat, dan Allah akan membalas dengan kelipatan yang berlipat ganda. Begitu janji-janji dalam Al-Quran. Jadi kalau tidak ada dasar ilmu bagaimana? Ya, cuman pengennya doang itu dasar, ya nggak bisa. Segala sesuatu harus dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin sukses di dunia, ilmu. Sukses ya, pakai ilmu ya. Akhirat ternyata juga tidak gratis. Kata Nabi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin selamat, bahagia, sukses, masuk surga, ilmu dasarnya. Tidak ada ilmu, gelap, kegelapan. Di dunia aja lihat tuh, orang-orang nggak sekolah, apa aktivitasnya ya. Mungkin kalau yang sukses juga, saya nggak sekolah, nggak tamat SD, tapi secara finansial, secara ekonomi sukses ya, tapi bisa dihitung pakai jari. Rata-rata di dunia mereka dengan ilmu ya, dengan ilmu. Demikian halnya di akhirat. Jangan gimana nanti aja akhirat 18, itu sudah pesan kapling tuh. Kalau sampai berpikiran seperti itu, urusan akhirat, urusan nanti. Kita belum tahu, sampai ada orang yang ngomong akhirat belum tentu ada. Coba. Ada seorang tokoh sebagai figur, sebagai public figure yang ngomongnya didengar oleh jutaan orang itu. Bicara akhirat. Belum tentu ada akhirat. Coba. Nah, itu dia bukan hanya dosa sendiri, tapi setiap orang yang percaya dengan perkataan dia itu, dia akan menanggung dosanya. Dia akan menanggung dosanya. Waduh.
Kalau secara estafet juga dari si A ke si B, C, D itu akan bertambah lagi. Naudzubillah. Jadi man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Kalau setiap orang, siapa saja yang menanamkan satu kebaikan dan kebaikan itu ditiru, dicontoh oleh orang, dia akan memperoleh pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Barang siapa yang menanamkan keburukan, kejahatan, lalu ditiru oleh orang, dicontoh oleh orang, dia akan menanggung dosa setiap orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Hati-hati nih. Sedikit lagi surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Al-bayan ini banyak sekali para mufassir yang mengartikan al-bayan itu adalah penjelasan-penjelasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan sejelas-jelasnya. Walaupun ada ayat-ayat yang mutasyabihat atau misalnya ayat yang memang para ulama tidak ketemu maksud dan tujuannya, dan tidak ketemu juga referensinya, sumber penggemilannya dalam hadis-hadis misalnya tidak ditemukan. Apa itu arti alif lam mim yasin, alif lam ro dan lain sebagainya. Di sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal, sebagian, tidak semua, sebagian surat-surat dalam Al-Quran, semua para ulama yang mereka tidak akal-akalan dan takut dengan kesalahan, wallahu alam bimuradi. Ketika nyebut alif lam mim wallahu alam bimuradi, hanya Allah yang Maha tahu maksud dan artinya. Memang lebih baik seperti itu daripada ada ulama yang berani-berani tanpa dasar. Alif lam mim itu kan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Tanya, dasarnya apa? Sumber pengambilannya dari mana? Referensinya dari mana? Asbabun nuzulnya mana? Historisnya mana? Enggak, ngarang aja. Nah, ini ngarang aja. Ya enggak boleh ngarang itu. Jadi tafsir harus merujuk kepada tafsir-tafsir yang muktabar. Tafsir Ibnu Abbas di zaman sahabat misalnya. Memang tafsir itu terus akan istilah semakin modern, maka Al-Quran akan tetap ya mengikuti, ya. Jangan kebalik. Ini udah ketinggalan zaman ini. Ya, ayat ini sudah tidak berlaku, tidak. Zaman itu yang harus mencocokkan. Karena Al-Quran itu dia merupakan kitab yang yang cocok di setiap zaman, autentik namanya. Ya, berlaku di setiap zaman dari kurun ke kurun sampai kiamat, bahkan sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat itu saya tanya, sekarang bapak-bapak hafal Quran enggak? Jawabnya jangan enggak, hafal gitu. Kecuali pertanyaan saya begini, Bapak hafal enggak seluruh Quran? Nah, itu mungkin jawabannya enggak. Tapi kalau hafal enggak Al-Quran? Hafal. Al-Fatihah bagian dari Quran. Surat-surat pendek yang kita hafal berarti kita hafal tuh Al-Quran. Ya. Jangan enggak hafal Quran, cuman belum keseluruhan, gitu aja. Nanti di akhirat itu suruh baca, Pak. Nanti ketika kita terakhir membaca itu, hari ini baca, seminggu kemudian nggak baca, meninggal. Nah, ini disuruh nih oleh Allah baca yang terakhir ketika sebelum kamu meninggal itu, sampai irtiqa ya, naik derajatnya. Bagaimana orang yang hafal Al-Quran? Subhanallah, yang hafal Al-Quran anak-anak sekarang banyak, ya. Bapak ibunya nggak hafal, anaknya hafal, masih kecil umur 5 tahun 6 tahun. Subhanallah, itu nanti akan dipakaikan mahkota kedua ibu bapaknya. Allah memerintahkan malaikat mengatakan, ya Allah, sebelum masuk ke dalam surga, hiasi dulu
kedua orang tua anak ini. Kemudian anaknya yang hafal Al-Quran itu diperintahkan untuk memakaikan mahkota kebesaran, ya, kedua orang tuanya yang telah berjasa. Walaupun orang tuanya bodoh, tidak, tapi dengan semangat mendidik anaknya, mengarahkan anaknya, maka dia akan memperoleh pahala yang sama seperti anaknya. Bagaimana Imam Syafi'i? Emang pintar ibunya? Imam Syafi'i itu ibunya biasa-biasa saja, tapi begitu semangatnya, anak saya harus pintar, anak saya harus pintar agama. Diantar Pak dari Baghdad itu ke Madinah berapa jauh? Coba. Tetapi dia membawa rekomendasi dari raja, membawa rekomendasi surat resmi dari raja. Sebab kalau tidak ada surat bahaya juga gitu. Sampai ke Madinah itu langsung ibunya menyerahkan, Pak, ini anak saya sudah banyak hafalannya. Ngomongnya begitu, padahal sudah hafal. Usia berapa? 7 tahun. Imam Syafi'i 7 tahun, dan itu belum ada di masanya, di zaman itu usia 7 tahun yang hafal Quran kecuali Syafi'i, Imam Syafi'i, yang sekarang jadi mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia, Malaysia, kemudian sebagian Irak dan Filipina. Itu mayoritas mazhab Syafi'i. Sampai di tempat, kamu bisa apa? Kata gurunya, sudah bisa apa? Gurunya Imam Malik. Jadi Imam Malik yang Madzhabul Arba'ah, mazhab yang 4 ini harus tahu siapa yang paling tua. Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik, Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Nah ini muridnya, kamu bisa apa? Alhamdulillah guru saya sudah hafal Al-Quran. Hah? Saya aja usia 10 tahun belum hafal, kata Imam Malik. Kamu sudah hafal? Benar, saya tes, langsung dites. Wah, luar biasa itu. Nanti saya ajarin kitab saya. Apa kitabnya? Terkenal sampai sekarang kitab yang namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kumpulan kitab-kitab yang ditulis, ya, ratusan bahkan ribuan hadis oleh Imam Malik. Itu Imam Syafi'i sudah hafal lagi. Sudah hafal di usia 9 tahun. Gurunya belum kenal, karyanya sudah beredar ke berbagai kota, diantaranya ke Irak. Jadi Imam Syafi'i itu sudah hafal Quran dan hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Tidak tahu Imam Malik, nanti saya ajarin kitab saya. Kitab apa tuan? Al-Muwatta namanya. Alhamdulillah saya sudah hafal. Kaget lagi tuh gurunya. Benar kamu sudah hafal. Saya tes. Dites dari awal, tengah, dibulak-balik. Subhanallah. Udah tinggal sama saya sekitar 4 tahun. Dia mengabdi kepada gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i itu sering dijadikan badal di Masjid Nabawi. Jamaah dikasih tahu, ini jangan dilihat umurnya. Umur 10 tahun, 11, 12 tahun ini sudah menjadi badal bagi saya. Kalau saya berhalangan, saya keluar kota atau sakit misalnya, saya percayakan ke dia. Subhanallah Pak. Imam Syafi'i itu sekali jalsah, sekali pertemuan 40 hadis dibacakan oleh Imam Malik. Santri-santrinya banyak di Masjid Nabawi. Dia tidak punya alat tulis, nggak punya alat tulis, yang lain punya. Nggak tahu apa yang jadi alat tulis dan apa sarana yang ditulis. Imam Syafi'i sama sekali nggak punya. Ketika gurunya menjelaskan hadis itu, dia muter-muter ujung tikar. Ya kalau kita karpet barangkali ya, diputer-puter begini gitu. Ditegur. Syafi'i, kalau guru menerangkan, konsentrasi coba. Kok kamu main-main ujung tikar itu? Apain? Dia senyum aja. Maaf guru, gitu. Enggak, coba jawab gitu. Ini maksudnya saya mengingat-ingat apa yang dibacakan guru, apa yang disampaikan guru. Saya mengingat-ingat ini. Saya nggak punya alat tulis. Saya cuma bisanya dengan memutar-mutar ujung tikar ini. Benar begitu loh, benar. Coba dari 40 hadis tadi, satu saja
kamu bacakan. Maksudnya bacakan itu bukan nggak ada tulisan, coba bacakan. Kata Imam Syafi'i, kenapa nggak seluruh aja? Guru, jangan 1-2 gitu. Seluruh aja tadi dari awal sampai 40 hadis sudah hafal saya dengan memutar-mutar. Subhanallah Pak, itu Imam Syafi'i terkenal, makanya beliau salah satu imam mujtahid ya dari dunia Islam. 4 yang paling dikenal dunia Islam yang disebutkan saya tadi. Walaupun ada penambahan sebagian ulama itu tidak masuk nominasi lah. Jamaah sekalian saya muliakan, saya tambahkan sedikit lagi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah setiap menyebutkan penciptaan manusia dengan menggunakan khalaqa. Padahal bahasa Arab itu menciptakan itu banyak sekali sinonimnya. Pertama, fatoro. Fatoro itu menciptakan. Alladzi fataras samawati wal ardo misalnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa fatara itu menciptakan. Fataras samawati wal ard menciptakan langit dan bumi. Ada lagi ja'ala. Allahu ja'alal arda bisa dalam ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda. Ja'ala itu juga menciptakan. Nasya'a juga menciptakan. Ya. Jadi sinonim dalam bahasa Arab ini banyak sekali, tapi penggunaannya dia dalam Al-Qur'an itu sangat tepat sekali. Kalau Allah menggunakan ciptaannya dengan khalaqa, berarti melibatkan yang lain. Kenapa melibatkan yang lain? Datangnya anak manusia disebabkan ada bapak dan ibu, ada jantan, ada betina. Itu khalaqa. Tapi kalau ja'ala tidak ada yang ikut campur, bahkan tidak pakai bahan. Itu ja'ala. Jadi pengertiannya walaupun sama-sama menjadikan, menciptakan, tapi kegunaan kalimat itu serasi sekali. Pasti di situ maka perlu tafsir. Ya, kalau tidak ya bingung ya. Jamaah sekalian saya muliakan, khalaqal insana khalaqal insana apa Pak? Dia telah Allah menciptakan tadi khalaqal insana Ar-Rahman 'allamal Qur'an alladzi. Nah, lupa ya, kita harus tegas dilihat ayatnya, kalau nanti meraba-raba bahaya. Kenapa? Ya ayatnya ada, kenapa nggak dibaca? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bihusban itu dari hisab. Maka ada ilmu hisab. Ya, di samping juga ada ilmu falak. Ya. Ini ilmu hisab adalah kegunaannya untuk menghitung. Kenapa ada hari? Kenapa seminggu 7 hari? Kenapa sebulan? Ya, 29 hari atau 30 hari? Kenapa ada setahun? Itu karena perhitungannya dari matahari dan bulan. Jadi ada hitungan syamsiah, ada hitungan qamariyah. Maka ilmu hisab ini dia sandarannya ke tadi qamariyah, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, jam berapa itu? Itu hasil hisab Pak, bukan ru'yat. Hebat benar ya kalau menggunakan teropong ya untuk melihat pergeseran matahari misalnya. Zuhur jam sekian dengan patokan matahari. Kalau dulu iya. Kalau mendung bagaimana? Ya. Mendung gelap. Orang dulu ini zuhur sudah masuk belum nih? Dia tancepin kayu. Bayang-bayangnya kalau misalnya dia sudah geser ke sini ke timur, berarti matahari sudah di sini, maka itu masuk waktu zuhur. Ya kalau gelap gimana? Sulit sekali sebenarnya. Jadi hanya dari perasaan saja yang tajam bahwa waktu subuh sudah tiba, waktu ini. Yang paling tepat sekarang karena detiknya dihitung.
Jadi ilmu hisab itu di Jogja ada 2 lagi pakarnya. Mudah-mudahan dikembangkan ya, jangan sampai punah. Ada 2 pakarnya di Jogja ya, dari Ormas Muhammadiyah. Itu Pak, sekarang tahun 2021, 2022 akhir September tanggal sekian akan terjadi gerhana, sudah bisa dihitung. Sudah bisa dihitung oleh ilmu hisab itu. Nanti akan terjadi gerhana tahun depan, ya, bulan ini tanggal sekian sampai menitnya dihitung. Mulai dari menit sekian, ya, sampai sekian. Lamanya gerhana bulan atau matahari. Itu bisa dihitung. Bagaimana yang besar-besarnya kok ribut? Masalah mengawali Ramadan, mengakhiri Ramadan kok ribut? Ribut karena sidang isbat itu ada duitnya. Kalau nggak ada MM-an, yang mana mau ngapain? Semua ormas diundang. Nanti dia cari suara yang banyak. Kalau suara yang banyak, itu yang didukung. Tapi dia sudah dapat fulus tuh. Nah, itu masalahnya. Jadi mau ibadah aja melibatkan apa namanya? Ya, kalau tidak pakai uang nggak jalan. Jamaah sekalian saya muliakan, kenyataannya seperti itu. Jadi nggak bisa dibantah. Oleh sebab itu saya kira kajian kita subuh ini sementara surat Ar-Rahman masih panjang, insya Allah waktu-waktu yang akan datang insya Allah kita akan mendapatkan pengetahuan yang banyak dari surat Ar-Rahman ini. Dan intinya dari beberapa surat yang dibaca tadi adalah menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan karunia dan nikmat Allah yang harus disyukuri oleh 2 makhluk, manusia dan jin. Adapun yang ingkar nggak apa-apa, mau masuk surga boleh, masuk neraka silahkan, Allah nggak maksa. Yang harus takut kita, yang harus penuh harap selamat masuk surga kita. Allah tidak maksa. Ente mau ke surga, nih jalannya. Mau ke neraka, yang nggak usah pakai syarat. Saya kira ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.